Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman dan seagama, mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan yang begitu banyak nikmatnya kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan dan kesehatan kita. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini saya tidak menggurui, tapi saya mengingatkan kembali, barangkali ini pelajaran kita dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Di sini saya coba membahas tentang dua keutamaan, yang dimana dua keutamaan ini Allah memberikan kepada kita semua. Bahkan Rasulullah SAW dengan dua keutamaan ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui dan tahu ilmunya seperti apa. Apakah dia? Yang pertama adalah doa masuk WC. Lalu yang kedua yaitu doa ketika kita keluar dari rumah. Barangkali selama ini kita banyak lalainya, banyak kita tidak melakukannya. Mungkin ini dianggap sepele, mungkin ini doa ini dianggap biasa, mungkin doa ini dianggap kita bukan yang paling utama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi doa yang pertama adalah masuk WC. Jadi disinilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab ketika kita masuk WC. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal haba'id. Nah, jadi doa ini yang sering kita ucapkan, bahkan anak-anak zaman sekarang bisa cuman satu, tidak mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi doa ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap biasa. Karena doa ini adalah menjaga kita ketika kita masuk WC. Kemudian, apakah kita masuk dengan menggunakan kaki kiri atau kaki kanan? Itu pertanyaannya. Nah, maka di situlah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan menggunakan kaki kiri ketika kita masuk ke dalam WC.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Mesti kita buang hajat, baik hajat kecil maupun hajat besar. Mungkin yang bagi yang perempuan mungkin cuci piring, cuci pakaian dan sebagainya. Apakah itu perlu doa? Perlu. Maka di dalamnya tidak boleh berbicara, tidak boleh ngomong kiri dan kanan, apalagi nyanyi. Bahkan banyak teman-teman kita yang mungkin ya tidak paham, bahkan mengaji di dalam WC. Jadi ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diperbolehkan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ketika kita masuk di dalam WC itu, kita sudah tidak mengingat siapapun, tidak mengingat, bahkan kita tidak mengingat Allah Azza wa Jalla pada saat kita membuang hajat. Itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi apa doa keluar WC? Maka doa itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Doanya apa? Yaitu doanya gufronaka. Nah, apa arti dari gufronaka? Jadi ulama memiliki dua persepsi. Persepsi yang pertama, doa ini adalah memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita harus memohon ampun kepada Allah? Selama kita berada dalam WC tadi atau dalam toilet, kita tidak pernah mengingat, kita tidak boleh mengingat Allah. Bahkan kita mengucapkan nama Allah tidak boleh. Karena di tempat itulah tempat yang najis, tempat yang kotor. Tidak boleh kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita keluar tadi dengan mengucapkan ghufranaka, kita memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah atas apa? Atas kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam. Maka disitulah orang-orang yang beriman, maka disitulah orang-orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla ketika dia keluar dalam WC. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluar WC itu apakah kita menggunakan kaki kiri atau menggunakan kaki kanan? Maka disitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adalah menggunakan kaki kanan keluar. Jadi banyak saudara-saudara kita hari ini mengabaikan doa itu. Padahal doa itu Masya Allah ya, doa memohon perlindungan kepada Allah supaya kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kotoran-kotoran di dalam tubuh kita, penyakit di dalam tubuh kita, kemudian dijauhkan dari segala godaan di dalam dunia tadi. Siapakah yang menggoda kita? Ada syaitan yang terkutuk, syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua yaitu doa keluar rumah. Nah, jadi ini teman-temanku sekalian, doa ini wajib harus dilakukan. Apa doanya? Doanya di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, bismillahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka inilah doa yang dimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Apa makna dari doa ini? Maknanya adalah kita memohon perlindungan kepada Allah, kita memohon perlindungan kepada zat Allah supaya kita dijauhkan dari segala musibah dan segala mara bahaya,
dari segala kecelakaan dan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara-saudaraku pada saat mereka mengendarai motor, pada saat mengendarai mobil, pada saat naik pesawat, pada saat mereka mencari nafkah di dalam lautan, Masya Allah ya. Maka doa itu tadi, insya Allah, maka Allah akan melindungi kita. Maka Allah akan menjaga kita dengan doa-doa tadi, insya Allah. Nah, lalu caranya ketika pada saat kita keluar rumah, apakah kita menggunakan kaki kanan atau kaki kiri? Maka disitulah kita harus perlu tahu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarnya dengan menggunakan kaki kiri. Keluarnya dengan menggunakan kaki kiri. Begitupun nanti ketika kita pulang dari pekerjaan kita, keluar dari mencari nafkah istri dan anak kita, maka maksudnya dengan menggunakan kaki kanan. Jadi subhanallah, inilah pelajaran Rasulullah SAW berikan kepada kita tentang adat cara kita doa untuk masuk WC, cara kita doa untuk keluar rumah. Karena kita tidak tahu persoalan tentang kematian. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua yang bernyawa, semua yang hidup di muka bumi Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Maka dari itu, ingatlah kematian. Saudaraku, memperbanyaklah ibadah, memperbanyaklah berbuat amal, insya Allah. Jadi amal itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil mahsyar. Lalu kemudian di ayat yang kedua, yaitu di ayat Mul atau di ayat Al-Mul, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Maka disitulah Allah memberikan kita bagaimana terjadinya tentang kematian. Mati bukan hanya sekedar sakit saja, tidak, tapi mati banyak variasinya. Banyak orang yang mati tentang kecelakaan, mati orang sakit, jatuh dari pesawat, tenggelam di laut dan sebagainya, macam-macam. Maka disitulah kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mengingat Allah bukan hanya sekedar mengucapkan dari lisan kita, tapi bagaimana kita mengaplikasikan dengan cara sholat, kemudian perbanyak mohon ampun kepada Allah, kemudian yang selanjutnya memperbanyak puasa sunnah, insya Allah. Maka itu juga diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Itu saja mungkin barangkali. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.